Makin panas, Putin sebut pemerintah Ukraina neonazi dan pecandu narkoba. Konflik Rusia dan Ukraina makin memanas. Baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pemerintah Ukraina sebagai neonazi dan banderits, geng pecandu narkoba. Dia bahkan meminta militer Ukraina melakukan kudeta. Saya bicara kepada tentara Ukraina, jangan izinkan neonazi dan banderits memakai anak-anak, istri, orang tua sebagai perisai manusia. Ambil kekuasaan ke tangan Anda sendiri, kata Putin dalam pidato yang disiarkan Jumat seperti dilansir The Guardian. Sepertinya lebih mudah bagi kami untuk mencapai kesepakatan dengan Anda dibandingkan dengan kelompok pecandu narkoba dan neonazi ini, ujarnya merujuk pada pemerintahan Kiev yang dipimpin Volodymyr Zelensky yang beragama Yahudi. Menurut laporan Times of Israel, Putin sempat menyebut pemerintah Ukraina bersikap layaknya teroris karena bersembunyi di balik warga sipil sambil berharap bisa menyalahkan Rusia atas jatuhnya korban sipil. Faktanya ini perang terjadi karena rekomendasi dari konsultan asing, khususnya konsultan Amerika. Sebelumnya, Putin dan pejabat tinggi Rusia menyebut pasukan Moskow hanya menyasar ultranasionalis di Ukraina. Dia juga memuji militer Rusia karena telah bertindak berani dan profesional. Mereka berhasil menyelesaikan tugas penting untuk memastikan keamanan rakyat dan tanah air kami. Sementara di lain sisi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan situasi di negaranya semakin sulit seiring dengan invasi militer Rusia ke Kiev. Menyelesaikan pembantaian yang dilakukan Rusia kini menjadi fokus utama pemerintah. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rusia meluncurkan serangan ke Ukraina yang menyebabkan beberapa kota dipenuhi suara tembakan dan ledakan. Sebanyak 50.000 warga Ukraina mengungsi akibat konflik yang kian memanas. Ubah haluan Presiden Ukraina kini minta bantuan negara Bucharest-9 bukan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuliskan cuitannya di akun Twitternya pada Jumat pagi waktu setempat bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Polandia Andrzej Duda. Dalam perbincangan itu, ia mengklaim Polandia bersama negara anggota Bucharest-9 akan memberikan bantuan kepada Ukraina untuk menekan pelaku agresi dalam hal ini Rusia. Perlu diketahui anggota Bucharest-9 terdiri dari Polandia, Bulgaria, Republik Ceko, Hongaria, Latvia, Lituania, Romania, Slovakia, dan Estonia. Polandia dan anggota lain dari kelompok negara Bucharest-9 dapat membantu Ukraina dengan memberikan bantuan pertahanan, sanksi, dan tekanan pada agresor. Bersama-sama kita harus menempatkan Rusia di meja perundingan. Kami membutuhkan koalisi anti perang, cuit Zelensky. Dikutip dari laman Russia Today, Duda pun mengkonfirmasi panggilan itu dan menuliskan cuitan bahwa menurut Zelensky situasi di ibu kota Ukraina Kiev sangat sulit. Zelensky, kata Duda, menyampaikan klaim Ukraina bahwa Rusia menjatuhkan bom di daerah pemukiman di Kiev dengan tujuan yang diduga untuk menurunkan moral penduduk. Sementara itu, Rusia telah membantah bahwa militernya menargetkan apapun kecuali fasilitas dan pasukan militer Ukraina. Bahkan negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah meminta pasukan reguler Ukraina untuk meletakkan senjata dan pulang. Perlu diketahui, sebelumnya Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina pada Kamis kemarin dengan tujuan yang diklaim untuk demilitarisasi dan merusak kekuasaan yang dimiliki elemen Nazi di negara itu. Bicara dengan pemimpin Uni Eropa Zelensky, ini mungkin terakhir kalinya Anda melihat saya hidup. Presiden Ukraina
Volodymyr Zelensky mengaku dirinya menjadi target nomor 1 dalam invasi Rusia ke Ukraina pekan ini. Ketika berbicara dengan para pemimpin Uni Eropa belakangan ini, Zelensky dilaporkan berkata, "Ini mungkin terakhir kalinya Anda melihat saya hidup." Sebagaimana diwartakan Evening Standard, sejumlah sumber Uni Eropa yang mengetahui panggilan itu mengungkap bahwa Zelensky bicara demikian. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson menyebut para pemimpin Uni Eropa paham bahwa ada kemungkinan mereka tidak akan berjumpa Zelensky lagi. Hal tersebut disampaikan Andersson yang ikut dalam konferensi video dengan Zelensky kepada kantor berita TT. Zelensky sendiri dilaporkan mendesak para pemimpin Uni Eropa memberlakukan sanksi lebih tegas untuk menekan Rusia. "Anda masih bisa menghentikan agresi ini, Anda harus bergerak cepat," kata Zelensky. Pasukan Rusia dilaporkan masih menggempur ibu kota Kiev pada hari Sabtu. Pada waktu Indonesia, tentara Ukraina menahan gempuran musuh dalam perang kota yang berlangsung berjam-jam. Presiden Vladimir Putin sendiri mendesak tentara Ukraina untuk mengkudeta Zelensky dan menyerah kepada Rusia. Sebelumnya, Zelensky diserang rumor yang menuduhnya telah kabur dari Kiev, namun sang presiden menanggapinya dengan merekam video di gedung kepresidenan di Kiev. "Kami semua di sini melindungi kemerdekaan negara kami dan akan terus seperti ini. Jayalah pendukung kami, jayalah Ukraina, jayalah para pahlawan," kata Zelensky dalam video tersebut. Chechnya pamerkan 12.000 pasukannya, desak Ukraina minta ampun ke Putin. Pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov memamerkan 12.000 personel pasukan nasionalnya yang terdiri atas angkatan militer dan relawan. Para pasukan tersebut disiapkan untuk membantu Rusia dalam menjalankan agresi ke Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Ramzan mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta ampun kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. "Saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina saat ini, Zelensky, sebelum dia menjadi mantan Presiden Ukraina, agar dia bergegas dan memanggil Presiden kita, Panglima tertinggi Vladimir Putin, dan meminta pengampunan," ujar Ramzan di hadapan ribuan personel pasukan. Ramzan mengatakan meminta ampun adalah langkah terbaik yang dapat diambil Presiden Ukraina untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Ia juga mendesak agar Ukraina menerima semua tuntutan yang disampaikan oleh Rusia. Dia, Presiden Ukraina, perlu mengambil langkah ini meminta ampun untuk menyelamatkan Ukraina, Republik yang indah, dan rakyat Ukraina. Mintalah pengampunan dan terima semua kondisi yang saat ini dituntut Rusia. Ini adalah hal terbaik, ucap Ramzan tegas.